Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Abdul Haris. Saya mahasiswa PPG Darjab Bek 3 Kementerian Agama LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25104184368. Saya juga guru pada Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum dengan menggunakan pendekatan deep learning dan materi merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak baik? Baik. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran apa? Al-Quran Hadis. Sebenarnya saya absen dulu ya. Alifah ada, Amelia Dia Putri, Anjas Pratama, Apin Yani. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari hadis Nabi. Namun saya akan melihat kondisi kelas terlebih dahulu ya. Jadi kerapian kalian harus tetap terjaga. Kelas kalian ya, kelas kalian juga harus terjaga kebersihannya, pakaian yang rapi. Oke, kelihatannya sudah bagus ya. Kita akan mempelajari hadis Nabi tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Ada yang pernah membaca hadis tersebut? Belum. Kira-kira ingin nggak mempelajari hadis tersebut? Ingin. Kalian sudah siap semua? Siap. Sebelum nanti hadis kita bacakan, kita coba mengingat kembali. Kemarin pelajaran kemarin kita masih membicarakan tentang kekuasaan dan rahmat Allah, tapi dalam surat apa itu? Ali Imran. Ali Imran ayat berapa? 190. Coba siapa yang hafal itu? Saya Pak. Oke, dapat bagus, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus mempertahankan semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar di bab 2
merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari isi kandungan Quran surat As-Sam ayat 1 sampai 10. Ya, perhatikan ya. Kali ini Hari ini akan dibacakan di situ. isi kandungan hadis Artinya juga ada. dari Abu Hurairah tentang rahmat Allah lebih murkanya. Coba Lutfia baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa? Ya. 1 baca. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan arti dari hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Ya. 2. Menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 3. Membandingkan isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi kita pada hari ini isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Sekarang mari kita dengarkan nafas hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lamma qadal khalqa kataba 'indahu fawqa 'arshihi inna rahmati sabaqat ghadab. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Lihat hadisnya ya. Kita lihat hadisnya ya ini. Bisa terbaca? Ini dia hadisnya ya. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha lamma yaqdul khalqa kataba fi kitabihi wa huwa indahu fawqa arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Jadi artinya gimana? Lihat kita artinya ya. Artinya seperti berikut. Kita baca artinya bersama. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, ketika dia menuliskan dalam kitabnya yang terdapat isinya sesungguhnya aku hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis itu pendek tapi isinya sangat luas. Lihat di situ disebutkan bahwa ketika Allah itu menciptakan makhluknya, siapakah makhluk Allah? Manusia itu makhluk bukan? Makhluk. Malaikat makhluk bukan? Makhluk. Jin itu makhluk bukan? Makhluk. Semuanya tumbuh-tumbuhan
makhluk apa bukan? Makhluk. Hewan? Makhluk. Tidak ada selain Allah itu disebut makhluk, ya kan? Nah, ketika Allah menciptakan makhluk, ya, apapun makhluk itu, maka perhatikan di dalam hadis tadi disebutkan lama qadallahul khalqa, ya kan? Ketika Allah menetapkan menciptakan makhluk, maka kata babi kitabihi, Allah kemudian menulis di dalam kitabnya, ketentuan tentang makhluk itu tadi. Jadi ketentuan makhluk Allah itu sudah ditulis oleh siapa? Siapa yang menulis ketentuan makhluk itu tadi? Allah. Sebelum kita mulai diskusi, kita breaking dulu ya. Dengan tepuk ya tadi ya. Ya. Dengan tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat, tepuk 4. Konsentrasi, tepuk 5. Siap belajar. Bisa ya? Siap. Ayo kita siap ya. Ya. Berdiri ya, kita berdiri ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Ya, bagus. Satu kali tepuk pramuka. Ya, oke, terima kasih Rufes ya. Selanjutnya saya akan membagikan ilmu saya pada masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 kemarin gimana ya? Kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 2 sini ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 di sini ya. Di sini kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4 sini ya. Ya, silakan. Kemudian kelompok 5 ada di sini. Boleh silakan. Di situ ada soal masing-masing ya. Jadi nanti silakan dibahas bersama ya. Soal-soal yang ada untuk memperdalami kajian hadis ini. Silakan, masih ada waktu. Sebagai ya, saya minta semuanya aktif, ya kan? Karena saya juga akan mengadakan ya asesmen ya, penilaian ya, penilaian ya. Maka semuanya aktif, silakan dibaca, dipelajari. Mendapat mutahor itu kriterianya, isinya ada di yang mana? Nah, ini untuk kelompok 2 silakan ini perhatikan sepenggal hadis berikut ini. Jadi ini jelaskan hal-hal berikut, apakah yang ditulis dan siapakah yang ditulis. Nah, jadi di sini menunjukkan tentang proses penulisan, ya kan? Di sini tentang proses penulisan. Bukan hari ini namanya. Nah, nanti kita bisa ditulis di sana ya. Misalnya di sini ya. Ini untuk selanjutnya yang terpokok ini yang akan ya.
Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini silakan, waktunya sudah cukup. Silakan maju ke depan. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh A. Adakah suatu makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya A. Tidak ada, karena yang tercipta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Apakah kekuasaan Allah meliputi segalanya, termasuk menciptakan semua makhluk? B. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua makhluk tak terkecuali satu pun. Jika ada dari teman-teman yang berkomentar, kami persilakan. Oke, silakan jika ada yang ingin merespon, menanggapi kelompok 1, silakan kalau ada. Oke, dapat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi presentasi kelompok 1. Menurut kami jawaban yang lebih tepat untuk pertanyaan ini adalah terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 4, yaitu Malik Yaumiddin. Oke, menurut kelompok 2 jawaban yang lebih tepat untuk pertama C adalah Malik Yaumiddin. Silakan kelompok. Dengan senang hati kami menerima tanggapan teman-teman guru kami. Jadi kembali sekian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia pun baik, kita simpulkan bersama apa yang sudah tadi kalian presentasikan. Ya, pertama tadi ya bahwa ketika apa? Kelompok pertama tadi yang mana kelompok pertama? Ya, A ya. Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh makhluk yang ada, Allah kemudian menetapkan apa? Menetapkan atau menulis ketetapannya kepada makhluk itu di dalam kitabnya. Oke, nomor 1 misalnya Fadil adalah seorang siswa yang cerdas di sekolahnya. Fadil gemar menghabiskan waktu luangnya untuk membaca buku. Fadil juga gemar mengamati ciptaan Allah yang ada di sekitarnya seperti sungai, laut, gunung ya. Hal tersebut membuat Fadil menjadi bersyukur atas kekuasaan Allah kepada ciptanya. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap Fadil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Sikap Fadil tersebut bagaimana? Ya, oke, si Indra silakan. Fadil adalah anak-anak yang baik, Ya, yang beragama, termasuk perilaku terpuji yang bisa menambah keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, Fadilah juga dapat pahala telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita besok adalah tentang bacaan mat alif syukur akan kita pelajari. Untuk itu jika kalian ada referensi di rumah untuk silakan dibaca-baca sehingga nanti bisa memperdalam kajian kita di dalam mempelajari materi tersebut. Sekarang marilah kita tutup pembacaan kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri kegiatan kita, silakan ketua kelas memimpin doa pembacaan kita. Silakan.
Doa mulai.